Dahulu Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah, beliau berkata, dunia datang hari kiamat dengan penuh hiasannya sombong di hadapan Allah. Kemudian dunia itu berkata, ya Rabb, ya Allah, ij'alni li ahsan ibadika daran. Jadikanlah aku dunia ini menjadi tempat tinggal sebaik-baiknya hambamu. Suruh hamba-hambamu yang baik-baik ini tinggal denganku. Ini permintaan dunia kepada Allah, sombong. Apa jawaban Allah? Fayaqulullahu ta'ala, la ardaki lahu, aku gak ridho kau untuk sebaik-baiknya hambaku. Idhabi, pergilah wahai kau dunia. Ya la syai', wahai sesuatu yang gak ada nilainya. Kuni haba'an manthura, jadilah kau debu yang berserakan hilang. Itulah nilai dunia di sisi Allah. Ketika dunia minta untuk jadi tempat tinggal orang-orang tertentu, yang hamba yang soleh, hamba yang ahli ibadah, Allah gak mau. Gak pantas dunia ini menjadi tempat tinggal mereka, orang-orang kaum solihin. Maka dunia itu diusir oleh Allah, jadilah debu berserakan. Ya wis untuknya. Gak ridho. Kemudian dalam riwayat yang lain Allah berfirman, idhabi ilan nar. Hei dunia, pergilah engkau tempatmu di neraka. Maka orang-orang yang mencintai dunia, ya tempat kembalinya neraka. Karena Allah nggak ridho hamba yang soleh tinggal di tempat yang la syai', yang nggak ada nilainya itu di mata Allah. Fataqulu ya Rabb, ketika Allah berfirman pergilah kau wahai dunia ke neraka, dia berkata, wa man yuhibbuni ma'i. Katanya dunia, saya kalau ditempatkan di neraka, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan saya aja. Mana pengidolaku? Mana pencintaku? Mana yang siang malam memikirkanku? Mana yang selalu mengejarku? Apa dia bersamaku ya Rabb? Fayaqulu laha, Allah berfirman kepada dunia, wa man yuhibbuki fatakhudhum jami'an ilan nar. Iya, kau masuk ke neraka wahai dunia, dan para pengidolamu, pencintamu, pengejarmu semuanya masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dunia ini nggak masalah kan, tapi sudah cinta ini yang masalah. Dunia ini kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia, tapi kita harus pandai bagaimana menghadapi dunia, bagaimana menjalani dan bermuamalah dengan dunia. Kalau kita kalah dengan dunia, hancur kita. Maka itu Allah punya sebagian hamba yang cerdas. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menjadikan dunia ini tempat transit. Bukan tempat tinggal selamanya. Kalau tempat transit itu kan masuk mau beli mobil, mau beli rumah. Sampai mau ke Jakarta, transitnya itu di Semarang, di stasiun umpama naik bis dari Malang mau ke Jakarta, niatnya delok Arema. Ya. Kemudian sampai di Semarang pindah bis lagi, tapi nunggu penumpang.
Setelah itu baru ke Jakarta. Pertanyaannya, sampean ketika di Semarang ini ngeluarin duit buat apa? Beli rawon, kerupuk, wis cukup. Karena tujuan intinya di mana? Jakarta. Lah sampean keliru numpak bis, bekalnya 1 juta. Sampai di Semarang, sampean beli makan, beli minum, beli baju, tuku rokok rompres, terus tuku sepeda. Duh, kok ini nang dia yang stilu. Begitu Anda dipanggil oleh kondektur Jakarta, tinggalan kabeh. Sepeda, ini semua. Naik bis sampai Jakarta, plonga-plongo kamu. Sampai terminal habis uangnya. Salah, karena kamu tadi di Semarang ngabisin duit. Mestinya disimpan sing medit, sing irit. Jakarta baru dinikmati. Ini kita hidup di dunia ini kayak di Semarang tadi itu. Jangan semuanya dibeli, jangan semuanya dikejar. Kita cuma sementara. Makanya ada apa namanya? Syair. Syair ini terkenal. Ya, dihafalkan oleh banyak ulama ini, syair ini. Inna lillahi ibadan futana tallaku dunya wa khaful fitana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, pandai, pintar. Mereka talak, mereka cerai dunia karena mereka takut fitnah ujiannya. Nadharu fiha falamma alimu, mereka memandang kepada dunia ini ketika tahu annaha laisat lihayyin fatana, laisat lihayyin watana, mereka pandang dan mereka tahu bahwa dunia ini bukan untuk kita hidup selamanya. Ja'aluha lujjatan, akhirnya mereka menjadikan dunia itu lujjah. Apa lujjah itu? Perahu. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Ya, lujjah itu bukan perahu, apa namanya? Lujjah itu sumpah laut ya. Entah. Jadi gak karu-karuan. Laut, air, lujjah itu air. Laut. Mereka lihat lujjah, dijadikan dunia itu seperti air dan amal soleh menjadi kapalnya. Itu. Maka itu pinter, cerdas mereka. Nanging sing wong gak seneng dunia iki wong cerdas. Sing seneng dunia niku wong longop. Masih gelare siji, loro, telu, tapi lek edan dunia ini bongol. Nggih. Kalau orang pinter enggak. Oh ngapain saya? Oh enggak di dunia selamanya. Emang. Walaupun dia itu punya jabatan, punya ini, tapi kalau sudah cinta dunia jadi bodoh hadirin. Nggih. Winginane ana wong iso ngandakno dhuwit. Siapa yang enggak datang? Kalau sudah dengar ada orang bisa gandain duit, orang rebutan datang. Nih, sampai gak masuk akal. Ada orang bisa gandain uang itu, yang digandain pasti uangnya, nggak mungkin uang sampean. Kon sing cerdas. Habib Jamal coba iso gandakno duit, duitku tak gandakno. Kon teko nang aku, gak usah gandakno duit, tak kei duit kon. Entek tak gandakno maneh. Entek tak gandakno maneh. Kamu datang ke saya nggak usah gandain, nggak usah uang kamu, tak kasih uang. Kalau habis aku gandain lagi. Betul nggak? Ada orang yang bisa merubah daun jadi uang.
Nek aku iso ngono, kon gak nemu godhong ndek Malang. Sumpang tek kabeh. Malang Batu kota tanpa daun. Wis dadi dhuwit kabeh. Ya. Sing cerdas, kalau saya bisa merubah daun jadi uang, saya bisa menggandakan uang, yang saya rubah buat saya dulu, ngapain orang lain? Kalau orang lain sudah disertakan, terus pasti dulinan. Nggak mungkin. Tapi kalau sudah urusan cinta dunia, dengar orang bisa gandain uang, rebutan orang datang. Rebutan orang datang. Yang saya heran, ulama ke sana. Iki apa sih rek kayak sini-sini. Doktor S3 loh ini. Nggak dianggap wong pinter. Ya ke sana. Jadi tak pikir-pikir ya, wis kena duit iku subhanallah so goblok dadak wong. Ya. Jadi kayak bodoh gitu. Jadi terus pikirannya pendek. Ini semuanya karena apa? Diselimuti cinta dunia. Oh bahaya hadirin. Kalau Imam Ghazali itu menyebutkan bahwa sumber dalam Bidayatul Hidayah disebutkan sumber maksiat itu dua. Cinta dunia sama cinta kedudukan. Itu sama sebagian ulama dua ini diringkas lagi. Karena cinta kedudukan adalah bagian dari cinta dunia. Satu, cinta dunia. Orang sombong, orang iri, orang dengki, orang ini dan itu semuanya sumbernya cinta dunia. Hancurnya umat Rasulullah ini, mal fakru akhsha alaikum, kata Rasulullah, aku enggak khawatir umatku ini nanti kena krisis moneter. Aku enggak khawatir umatku itu miskin. Tapi yang aku khawatirkan apabila dibentangkan di hadapannya dunia hingga mereka mencintainya dan berebut dunia, maka hancurlah mereka sebagaimana orang-orang sebelumnya itu hancur. Hancurnya kita umat Islam kalau kita sudah cinta dunia. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, "Idza 'azzamat ummati dunya, nuzi'at minhu haibatul Islam." Kalau umatku sudah mereka mengagungkan dunia, dicabut dari hati mereka, dicabut dari umat Islam kewibawaannya. Umat Islam sudah enggak wibawa lagi karena jadi budaknya dunia. Orang kafir itu enggak takut sampean itu kaya. Orang kafir itu enggak takut kalau kalian itu punya senjata yang modern. Yang ditakuti orang kafir kalau kalian sholat subuh seperti sholat Jumat. Oh bahaya ini. Kalau sudah umat Islam taat, kalau sudah umat Islam dekat sama Allah, umat Islam sudah enggak kolu dengan dunia. Apa enggak kolu? Enggak kolu, enggak Arab, enggak kolu. Apa rek enggak kolu rek? Tidak. Saya ini banyak diprotes orang karena ceramah kecampur basa Jawa. Nih, karena YouTube ini dilihat oleh banyak orang di luar. Jadi kalau saya bahasa Jawa ini kesian mereka itu nggak paham. Cuman saya ngasih saran aja yang nggak ngerti bahasa Jawa, cepet-cepet belajar bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu ada sirnya, ada rahasia yang tersimpan. Bahasa, mestinya bahasa resmi negeri ini jangan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Itu lebih tepat. Oh borek gak kolu borek, gak nafsu, gak sudi, gak nafsu, ya.
Bukan nggak sudi, nggak kolu itu kayak mayashtahi. Kalau bahasa Arab mayashtahi. Tidak ada keinginan, gak karep, mau mana gak karep itu bahasa Indonesia. Gak kolu itu gak kola. Saya dulu punya guru namanya Habib Husin bin Shalih Al-Muhdhar. Tahu atau ya, Bondowoso. Itu guru saya dulu waktu di pondok, kalau ngajar itu kecampur bahasa Madura. Karena dia itu Madura yang deles gitu. Jadi kalau ngajar itu sukanya kecampur-campur bahasa Madura. Kita akan tanya, Ustaz, apa itu artinya? Dijawab sekali, 2 kali, 3 kali ketika saya tanya. Makanya belajar bahasa Madura. Padahal beliau itu ngajar bahasa Arab. Saya jadi bingung, ya apa kira belajar Madura apa bahasa Arab ini? Kemudian kana Abu Hazim rahimahullah taala yaqul yuqaf man yu'azzimu dunya baina yadillah. Diberdirikan, dihadapkan nanti para pengagung dunia di hadapan Allah. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya atau dikatakan, hadzal ladzi 'azzama ma haqqarahullah. Ini loh orang-orang yang mengagungkan sesuatu yang direndahkan dan dihinakan oleh Allah. Fayasqutu lahmu wajhi, malunya orang itu dipermalukan di hadapan Allah dan di hadapan segenap makhluknya, bahwa ini loh pencinta dunia yang dulu waktu di dunia mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah. Saking malunya, ini daging wajahnya ini langsung luntur hadirin. Saking malunya, minal khajal, ya, garek belum tok, tinggal tulang belulang, malu di hadapan orang yang sini bikin malu, ya, karena mengagungkan sesuatu yang hina. Karena dunia ini hina di sisi Allah, yang mengagungkan bakal malu. Famanidda'a annahu yuhibbullah, barang siapa yang ngaku cinta kepada Allah, wa huwa yuhibbud dunya, tapi dia mencintai dunia, fahuwa kadzib, maka apa yang dia katakan bahwa dia cinta Allah itu bohong. Orang kalau cinta Allah pasti dia merendahkan dunia. Kalau masih mengagungkan dunia pasti tidak cinta kepada Allah. Kenapa? Li'anna min syartil muhib, karena syaratnya pecinta an yakrah ma karihahu mahbubuh, harus membenci apa yang dibenci oleh sang kekasih. Kalian ini kalau cinta dengan seseorang akan cinta dengan apa yang dia cintai, suka dengan apa yang dia sukai, dan benci dengan apa yang dia benci. Itu cinta, konsekuensinya. Saya itu nggak suka baju warna putih mungkin. Nggak suka putih, cepat kotor, sukanya pakai baju. Tapi karena kekasih saya bilang tidak ada baju yang paling bagus kecuali yang putih, saya terus berubah hadirin. Berubah, warna-warni saya tinggal, saya pakai baju putih. Kenapa? Karena ini yang dicintai atau disukai, difavoriti kekasihku. Itu sudah biasa. Kayak contohnya, guru saya Habib Umar itu waktu ke Indonesia nggak suka duren. Duren ini kalau mambune kayak ono gasing ngono. Iya kan, tidak semua orang suka. Orang bule apa nggak suka sama durian. Jarang orang suka durian itu kecuali orang-orang Asia, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura itu suka. Tapi di luar itu nggak ada yang suka. Baunya tuh nggak kuat. Ada orang kalau mobil masuk, durian aja dilarang masuk hotel, karena baunya itu nggak bisa hilang. Makanya kayak gitu kok orang ini suka. Lah guru saya itu kan dari Yaman, dari Hadramaut, nggak ada durian di sana.
Masuk Indonesia disuguhi duren. Ndelok mambune tok beng, waduh. Makasih, terima kasih. Habib monggo, fadhol Habib silakan. Enggak mau. Terus ada yang nyeletuk. Habib, ini buah kecintaannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, gurunya. Begitu dengar Habib Abdul Qadir itu senengannya durian, langsung nekat nyoba. Dicoba. Tapi ingat, ini kesukaannya gurunya. Akhirnya jadi suka durian. Berubah bayang nanti. Nggak seneng jadi seneng, setiap datang ke Indonesia tanya durian mana durian. Orang ngasih Habib durian seneng, padahal aslinya dulu nggak suka. Cuman dengar Habib Abdul Qadir seneng. Di situ, itu kalau orang cinta itu seperti itu. Gitu juga kalau orang cinta sama Rasulullah. Apa yang disenengin Rasul akan selalu. Yang nggak disukain Rasul ditinggal. Itu cinta. Nah, begitu juga yang cinta kepada Allah. Apa yang dibenci sama Allah? Dunia. Ya nggak mungkin dia cinta dunia. Apa? Ini sesuatu yang nggak ada nilainya di hadapan kekasihku. Makanya kalau kita ngaku cinta Allah tapi masih cinta dunia, pengakuan kita kepada cinta, pengakuan kecintaan kita kepada Allah kadzib, bohong. Wa kana Malik bin Dinar. Malik bin Dinar beliau berkata rahimahullah, balaghana anallaha ta'ala yaqul, aku dengar, aku sampai kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ahwan ma ana sani'un bil alim idza athar syahwatahu ala ta'ati an uhrimahu li ladzidza munajati. Allah, khususnya para ulama, cinta dunia itu jelek, buruk. Kalau yang cinta dunia ulama lebih buruk dan menjijikkan. Kalau sudah ulama edan dunyo, dahulukan dunia dengan akhiratnya, itu lebih hina. Siapa terus yang akan menambah cinta kita kepada Allah kalau ulamanya sendiri sudah begitu cintanya dengan dunia dan ahli dunia? Makanya kalau sudah ada orang alim cinta kepada dunia, Allah mengancam. Ancamannya apa? Ancamannya azab di dunia sebelum akhirat. Azab di dunia sebelum akhirat. Apa azabnya Allah bagi para ulama yang mencintai dunia? Katanya Allah, ahwan ma ana sani'un bil alim, paling rendahnya, paling sedikitnya, paling kecilnya apa yang akan aku lakukan kepada orang alim yang mendahulukan cinta dunia, syahwat dunia dari taat kepadaku dari akhirat adalah aku haramkan untuknya merasakan nikmatnya beribadah munajat kepadaku. Itu ahwannya, paling minimnya, paling dikitnya siksa Allah buat orang alim yang cinta dunia. Sekarang hadirin, apa ada azab di dunia yang lebih keji dari itu? Teringat saya pernah dengar Nabi Musa kalimullah, itu ada cerita seperti ini. Nabi Musa itu ingin menyendiri, khalwat, uzlah, meninggalkan Nabi Harun untuk meneruskan dakwahnya, saudaranya. Jadi Nabi Musa itu punya saudara Nabi Harun. Nabi Musa ingin menyendiri dengan Allah, kalimullah, menjadikan Nabi Harun
sebagai penggantinya. Wis, tolong. Saya mau uzlah, mau dekat sama Allah, iki jamaah tak titip nonggon. Ajak dia dekat sama Allah. Begitu Nabi Musa itu beliau uzlah, ada jamaah ini yang namanya Samiri. Samiri ini melihat kekosongan. Jadi Nabi Musa itu tegas, kalau Nabi Harun itu enggak halus, enggak setegas Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu berani, tegas. Nabi Harun caranya lain. Kekosongan tidak ada Nabi Musa, oleh Samiri ini diambil kesempatan. Samiri menemukan tanah yang bergerak. Nah, dalam riwayat tanah bergerak itu bekas pijakannya buruk. Diambil ini. Tanah ini dimasukkan di emas yang dilelehkan. Apa? Emas yang dipanas jadi leleh itu dilebur, emas yang dilebur, tanah yang gerak itu diambil, dimasukkan, terus dibentuk ijil. Apa ijil itu? Sapi. Gara-gara ada tanah bekasnya buruk itu, ijil ini bisa ngomong. Hei, ya, dijak ngomong, dongakno ya. Siap. Jadi kayak ada nyawanya gitu loh. Bisa gerak ini, ijil ini. Karena iman mereka itu baru masuk Islam dari Nabi Musa dan Nabi Harun beberapa tahun, Bani Israel ini. Akhirnya mereka berbondong-bondong murtad menyembah yang dulunya menyembah Allah, murtad menyembah ijil, sapi. Ya. Akhirnya Nabi Harun bingung hadirin. Nabi Harun bingung sampai ketika Nabi Musa datang, bingung, mana kok hilang kabeh jamaah. Maaf Nabi, gara-gara orang namanya Samiri itu marah Nabi Musa kepada Nabi Harun. Katanya Nabi Harun, aku sudah melakukan yang semaksimal mungkin. Langsung ngadu sama Allah, ya Rob, Samiri, alaika bi Samiri ya Rob, sikson Samiri. Samiri ya Allah, ngajak orang murtad ya Allah. Padahal mereka sudah beriman kepadamu gara-gara si wong jenenge Samiri, sugih Samiri. Orang kaya. Kata Allah, maaf wahai Musa. Aku benci sama Samiri ini. Aku murka. Kemudian nyebabin banyak orang murtad. Tapi wahai Musa, ada khoslah, ada sifat di Samiri yang membuat aku nggak bisa murka kepadanya atau memberi azab kepadanya atau mengadabnya. Kenapa ya Rob? Karena Samiri ini walaupun seperti itu loman, dermawan, suka bantu orang-orang miskin dan tidak ada yang tahu. Khoslah ini, sifat ini yang membuat aku nggak mau menyiksanya. Maka kata ulama ini termasuk keutamaan orang yang dermawan. Walaupun sekelas Samiri aja nggak diadab karena dermawan. Nek Samiri medit itu amblas wis. Pelit, kikir, ya udah hilang, siksa sama Allah. Tapi punya sifat karom, dermawan ini. Karena Allah itu padam kemurkaannya kalau orang itu ahli sedekah yang sembunyi. Shadaqatus sir tudfi'u ghadab. Lain. Nabi Musa itu melihat seorang daripada umatnya maksiat, ditegur,
dan diancam dengan siksanya Allah, nantang, suruh Tuhanmu nyiksa aku. Oh, entenono kon. Ya, gak suwe kon, menit delon. Lek gak pincang kero budek. Ya, tunggu aja kamu tantang ya. Langsung ngadu sama ya Rob, alaika bi fulan. Adzibhu ya Rob, maksiatmu. Katanya Allah, aku siksa. Dapat 1 hari, ditemuin itu orang. Gimana? Sudah disiksa sama Allah. Kuping utuh, mulut utuh, telinga utuh, badan utuh. Mana siksanya? Mana siksa Tuhanmu? Gak mungkin, kata Nabi Musa. Oh, Allah sudah mengatakan akan kusiksa. Datang lagi kepada Allah, kalimullah ini, ya Rob, maaf ya Rob, kalau boleh tanya siksamu kepada dia apa? Karena aku lihat utuh, rumahnya utuh, kekayaannya utuh, kesehatannya utuh. Terus apa siksamu yang kau katakan siksa pedih buat orang ini? Katanya Allah, aku siksa dia dengan siksaan yang paling keji, wahai Musa. Kemudian Nabi Musa ngomong, ya Rob, kalau boleh tahu siksamu untuk dia ini apa? Kata Allah, nah ini, laqad adzabtuhu ya Musa, inni haramtu alaihi ladzata munajati. Aku siksa dia dengan aku cabut dari hatinya nikmatnya ibadah kepadaku. Wa dzalika asyaddul adzab, dan itu paling pedihnya siksa. Sampean ngaji gini nggak betah, maulid nggak betah, bahaya diri. Bisa-bisa kamu lagi diazab oleh Allah karena nikmatnya munajat dicabut. Sembahyang nggak khusyuk, hadir majelis nggak khusyuk, nggak cinta ulama, jauh daripada kebaikan. Waduh, itu sudah siksaan, sudah azab itu. Nang majelis itu, aduh, sakit nih, sik disiksa oleh Allah ini. Hati-hati. Kalau kita masih dikasih ini semuanya, syukur sama Allah, ini nikmat yang besar, nggak ada duanya. Betah di majelis, wah nggak ada duanya. Tapi kalau kita sudah nggak betah di majelis, perlu khawatir, perlu takut, apalagi gara-gara dunia. Na'udzubillah. Ini minimal yang apa yang aku akan lakukan pada orang alim yang cinta dunia adalah aku cabut dari hatinya lezatnya munajat. Wa kana Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, ayo bareng-bareng kita taubat dari dosa yang ditinggalkan oleh manusia. Natub minadzam allati tarakan nas at-tauba minhu. Ayo kita taubat dari maksiat yang orang nggak pernah taubat darinya. Jadi seakan-akan itu dianggap bukan maksiat. Fayaqulun ma huwa? Apa itu? Maksiat apa yang mereka itu tinggalkan nggak pernah taubat? Fayaqul hubbud dunya, maksiat cinta dunia, wa saufa yuhibbud dunya rijalun, dan akan datang satu waktu orang-orang yang mencintai dunia hingga menyembahnya dan menyembah para pemilik dunia. Mau sekarang ini demi dunia apapun dilakukan, demi mendekat para pemilik dunia apapun dikorbankan. Apapun, mau martabatnya, mau rasa malunya, mau akhiratnya, mau agamanya, dikorbankan semua demi dunia. Terus ngapunten nggih, kadang-kadang orang ini hadirin, demi dunia dan demi jabatan, kalau sudah mau pilkada, dukun mana yang nggak laku?
Bayangkan, syirik nggak apa-apa. Pokoknya saya bisa naik. Ya Allah, syirik nggak apa-apa. Saya dengar kok dari langsung mereka orang-orang. Pokoknya kalau sudah mau pilkada ini, waduh, rebutan bayar dukun. Yo apa wae kok ini. Kok gak wedi ya Allah. Jabatan nggak masalah, tapi kalau cinta jabatan yang sampai seperti ini, akhirnya kau apa? Jual akhiratmu. Kau remehkan Allah, kau maksiati Allah demi ini. Stop. Cinta dunia juga seperti itu, demi tokonya supaya laris, demi perdagangannya supaya lancar. Apa yang nggak dilakukan? Sampai tikus dilebokno jero. Sampai mendem. Ada lagi yang beli sotil lego 15 juta. Lek sotil iki mbok gawe daganganmu lancar. Sotil 15 juta ya. Ya dibeli. Demi apa? Demi dunia. Akik ya ngono. Ono akik sing rezekeni, ngombe iki lancar. Akike saiki gak ono regane. Kita ini kalau sudah cinta dunia gelap, sampai nggak masuk akal dilakukan. Makanya saya sering kalau ceramah itu ngomong gini, Anda tahu nggak Bill Gates? Bill Gates itu wong sing paling sugih sak dunya. Saya baca kekayaannya, kalau umurnya dia itu 200 tahun, nggak mungkin kan umur 200 tahun. Kalau umurnya dia 200 tahun, tiap hari dia belanja 13 miliar itu nggak habis uangnya. Itu ngenewir. 13 kali 365, itu setahun, diping 200. Itu nggak habis, lebih dari itu kekayaannya. 13 miliar, tuku bakso, tsunami Malang gitu. Kelep 13 miliar ya hadirin. Tiap hari belanja kan tidak masuk akal. Saking kayanya Bill Gates ini. Bill Gates ini yang kaya itu gak pernah gandain uang. Sumpah gak tau nang Gunung Kawi. Gak punya tuyul, gak punya keris, yo gak duwe akik. Oke. Pikiran itu sing rasional. Itu orang paling kaya di dunia sekarang dia. Dengan itu dia lakukan. Lah kita ini kadang-kadang kalau pengen kaya, saking cintanya dunia gelap, apapun dilakukan. Tuyul dibeli orang. Terus kemudian akik dituku, keris rego piro dituku. Percaya yang gini-gini. Wis percuma iku hadirin. Ya. Jangan sampai gelap seperti itu. Cukup baca surat Waqiah. Paling enak wis. Insyaallah rezekimu barokah. Amin. Nek gak iso istiqomah rabi mbek isi Waqiah ini. Kemudian Hasan Al-Basri beliau berkata, "Man lam yaj'al hubbad dunya minal kaba'ir faqad akhta'a tariq." Orang yang tidak menjadikan cinta dunia adalah dosa besar, maka dia salah jalan. Ya. Bahkan dosa mana cinta dunia sama kafir? Dijawab, nggak akan orang murtad, nggak akan orang kafir kecuali asasnya, pondasinya karena cinta dunia. Karena perempuan dia murtad, cinta dunia. Karena harta dia murtad, cinta dunia. Ya. Kultu wadhalika, karena sebabnya kekafiran adalah maksiat. Sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan, ini semua dari sifat hasad, sombong, dan semuanya bagian dari cinta dunia. Semua rusaknya hati karena cinta dunia. Wallahu a'lam.
Mugi-mugi Allah cabut dari hati kita cinta dunia dan Allah penuhi hati kita cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah.